Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahibahil kiram, satu kegembiraan bagi saya dan rombongan pada hari ini bisa bersilaturahim, bertemu dengan para tokoh agama, ulama maupun umara daripada Kabupaten Biren yang kita cintai ini. Sehingga dengan pertemuan kita semacam ini, tadi kita bisa mendengarkan sejumlah tausiah, dan yang tidak kalah pentingnya kita mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Pak Bupati. Informasi yang beliau sampaikan itu, saudara, kita punya tim, kita rekam semua, dan nanti akan menjadi perhatian kita juga. Jadi kalau kita pulang nanti ke Jakarta, insya Allah kita juga akan terus mendorong pemerintah agar bekerja tepat, selamat. Sebab penanganan bencana nggak boleh biar lambat asal selamat, ya. Biar lambat asal selamat itu kalau kerja sehari-hari. Tapi kalau penanganan bencana, saudara, harus cepat, tepat, manfaat, selamat. Nah, karena itu kemarin di Jakarta, saudara, kami sudah beberapa kali memberikan masukan, yaitu kepada pemerintah, baik secara langsung maupun melalui mimbar-mimbar dakwah yang ada di Jakarta. Sejak kejadian awal pertama kali bencana yang terjadi di Aceh ini, begitu juga Sumatera Utara, Sumatera Barat, kami sudah minta untuk segera diberlakukan status bencana nasional. Nah, kalau ada bertanya kenapa sih kita terus mendobrak supaya diberlakukan status bencana nasional? Karena kalau statusnya bencana nasional, saudara, maka penanganan bencananya juga skalanya nasional. Nah, sehingga nanti dari pemerintah pusat sampai daerah semua itu dikerahkan, dan bantuan-bantuan asing juga bisa lancar datang. Saudara, penanganannya betul-betul lebih cepat, dan itu kita rasakan. Pada tahun 2004 ketika terjadi tsunami, saudara, begitu dinyatakan sebagai bencana nasional, aneka ragam bantuan datang. Saudara, bahkan kami dari FPI ketika itu bisa mengerahkan 1.300 laskar dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kita kumpulkan, kita bawa. Nah, pemerintah juga ikut membantu untuk bagaimana laskar FPI 1.300 bisa segera sampai di Aceh. Kita semua bekerja sama karena bencana nasional, semua mengerahkan. Nah, tapi kali ini karena tidak ditetapkan status sebagai bencana nasional, pihak asing juga ragu-ragu mau masuk. Saudara, karena apa? Karena ada administrasi yang ribet, yang ruwet, yang sifatnya mempersulit. Ya, saya sendiri tidak paham, saudara. Saya hanya mengatakan kepada pemerintah, sudahlah, kita kalau mau menangani bencana di Aceh jangan bawa-bawa politik. Ini bukan urusan politik, ini urusan bencana, urusan kemanusiaan. Nah, kalau kemanusiaan ditarik-tarik ke politik, repot, saudara. Jangan, singkirkan dulu itu masalah politik. Yuk sama-sama kita selesaikan persoalan Aceh. Maka itu saya bangga dengan Gubernur Aceh dan para bupatinya, sudah luar biasa. Dari hari pertama semua turun ke lapangan. Saya dapat laporan itu, saya lihat rekamannya, saudara. Bagaimana Mu'andim, kita punya gubernur, saudara, hari-hari nggak tidur, keluar masuk, saudara, ke desa, ke kampung, semua. Sampai-sampai beliau mengatakan pokoknya para bupati dan semua jajarannya nggak ada tuh libur kerja. Kerja libur cuma satu, kalau mati. Artinya apa? Beliau memberi dorongan. Ini mesti cepat. Termasuk Bupati Biren, kita lihat jalan-jalan yang tadinya tertutup lumpur di mana-mana, semua segera bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Nah, karena itu saya hanya mengatakan di sini, Pak Bupati,
Saya turun ke Aceh dalam kondisi bencana, bukan baru sekarang, tapi dari 2004 dulu. Hanya bedanya, dulu 2004 saya masih lebih muda. Ini 2025, 20 tahun yang lalu saya turun, bawa laskarnya. Saya tidur di tenda selama 4 bulan. Kita bikin tenda, kita bikin dapur umum, kita bikin tenda-tenda kesehatan, kita bikin tenda-tenda sekolah. Supaya apa? Supaya warga Aceh yang terkena waktu itu tsunami tetap sekolah, tetap ujian, tetap naik kelas. Saudara, karena waktu itu luar biasa tsunami tahun 2004, saudara. 4 bulan saya tidur di tenda, di makam tangan pahlawan. Kita bikin apa namanya, kamar mandinya juga kita bikin cuma ditutup plastik, saudara. Sudah 2 bulan saya bawa istri saya kemari. 4 bulan kita bekerja, tidak kurang dari 100.000 mayat yang dievakuasi. Total korban semua hampir 150.000 mayat. Nah, jadi artinya saya tahu betul, dan sejak itu saya lihat. Nah, ini hebatnya orang Aceh, saudara. Jadi begitu terjadi bencana, sudah selesai, kita ketemu orang Aceh, wajah-wajah mereka kita lihat tidak ada bencana. Tidak ada bencana. Saya lihat wajah, hari ini pun begitu, saudara. Saya ketemu orang Aceh, saya tidak ada bencana, saya tidak ada apa-apa. Padahal bencana kemarin, luar biasa, saudara. Maaf, itu kalau bencana kemarin itu terjadi di Jakarta, udah banyak yang sadar. Bagaimana tidak? Jakarta baru listrik mati sehari aja udah berbeda. 1 hari di Jakarta mati listriknya, saudara. Itu semua kerjaan terbengkalai, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu bergantung kepada listrik, saudara. Total, nanti kalau listrik sudah mati di Jakarta, air nggak bisa dapat, hampir semua pakai mesin, saudara. Kemudian kulkas semua mati, daging-daging simpenannya pada busuk, saudara. Stres. Tapi di sini saya lihat, saudara, udah listrik mati, sinyal tidak ada, banjir di mana-mana, wabah lumpur, saudara. Nah, ada yang air apa namanya banjir bandangnya 2 hari nggak surut, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, saudara. Nah, luar biasa. Tapi saya lihat, alhamdulillah, wajah-wajah yang saya lihat adalah wajah-wajah yang sabar, tabah, tegar. Mudah-mudahan terus kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yakinlah dengan Allah punya janji dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah yang menjelaskan, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan datang kemudahan. Ini janji Allah. Allah punya janji pasti benar. Allah punya janji, innallaha la yukhliful mi'ad, pasti benar. Jadi di mana Allah berikan satu musibah di satu daerah, saudara, Allah berikan kesulitan kepada hamba-hambanya, akan datang kemudahan-kemudahan. Maka itu kunci kita adalah yang pertama kita sabar, kedua berdoa. Doa, minta sama Allah, saudara, supaya apa-apa yang sudah menimpa kita ini, satu, bisa membersihkan diri kita dari semua dosa, bisa mengangkat derajat kita, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Nah, tadi Habib Hanif, begitu juga Habib Muhammad sudah menyampaikan kepada kita tausiah yang luar biasa. Kita diingatkan tentang persaudaraan di antara kita. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi melalui ayat ini, saudara, persaudaraan di antara kita yang sejati, yang hakiki, bukan diikat dengan darah, bukan diikat dengan suku, bukan diikat dengan budaya, bukan diikat dengan teritorial, bukan diikat dengan bangsa maupun negara, tapi persaudaraan kita diikat dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau ditanya kita ini bersaudara kenapa? Ya karena kita beriman. Gak peduli dari manapun suku kita, saudara. Apapun kita punya suku, bahasa, budaya, apapun kita punya golongan, kita punya partai, kita punya kelompok, selama kita beriman kepada Allah, maka kita semua adalah bersaudara. Alhamdulillah. Nah, tadi Habib Hanif sudah menguraikan kepada kita. Terus konsep persaudaraan kita bagaimana sih? Tadi beliau jabarkan kepada kita konsep persaudaraan kita bagai tubuh yang satu. Kalau satu bagian tubuh sakit,
maka yang lain akan ikut merasakan sakit bagian tubuh yang sakit. Nah, ya saya kasih contoh, kalau ada bisul di tangan kita, orang Aceh bilang apa bisul? Tumut. Nah, tumut, tahu tumut ya? Nah, belajar bahasa Aceh itu betul. Tentu juga saya baru tahunya, pajak dulu, kalau dulu. Tahunya baru gitu, ngapain, tapi pelajarannya begini. Masya Allah, masih bisa lah. Mudah-mudahan lebih banyak kita nanti akan belajar bahasa Aceh. Syukur-syukur nanti kalau bisa ceramah pakai bahasa Aceh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah baiklah, saudara. Tadi sudah dijabarkan, kalau kita ada tumut di tangan kita, saudara, hidung merah, bengkak, sakit luar biasa. Nah saya mau tanya, biasanya kepala ikut pusing ya? Biasanya badan meriang tidak? Nah, kan yang sakit tangan. Yang sakit tangan tapi kepala pusing, badan meriang, dan nggak bisa kita tidur nyenyak. Kenapa? Karena badan kita ini satu kesatuan tidak terpisahkan. Di tangan ada tumut saudara, maka kita nggak bisa dipejamkan untuk tidur nyenyak. Badan kita meriang, kepala kita pusing. Begitulah persatuan kita punya badan. Nah, artinya apa? Nabi memberikan perumpamaan luar biasa. Umat Islam mestinya begitu, saudara. Kalau ada saudaranya, saudara, yang menanggung suatu penderitaan, maka wajib saudara muslim lainnya yang sedang senang, yang sedang berbahagia, memperhatikan saudara muslimnya yang sedang susah, saudara. Atau kalau mau lebih luas lagi kita sampaikan, saudara, kalau ada umat Islam yang nggak punya ilmu, saudara, yang bodoh tentang agamanya, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita, saudara. Duka dia, duka kita, saudara. Mestinya dia tenggelam dalam jurang kebodohan, itu merupakan keprihatinan kita semua. Maka itu umat Islam yang punya ilmu wajib ajarkan mereka, selamatkan dari jurang kebodohan. Itu yang namanya persaudaraan. Nah, begitu juga kalau kita melihat ada saudara kita, saudara yang miskin, yang nggak punya apa-apa, yang kelaparan, yang kehausan, saudara yang dapurnya nggak ada untuk makan sehari-hari, itu saudara kita. Laparnya dia masih jadi lapar kita, hausnya dia menjadi haus kita, derita dia wajib menjadi derita kita. Sehingga mereka yang berkemampuan wajib turun selamatkan itu saudara-saudaranya yang kelaparan dan kehausan, saudara. Itu yang namanya persaudaraan Islam. Jadi jangan cuma ngomong doang persaudaraan, hidup ukhuwah Islamiyah, tapi nggak peduli kepada sesama. Bohong itu, saudara. Persaudaraan Islam ini bukan hanya dipropagandakan di mulut, tapi buktikan dalam amaliyah sehari-hari. Termasuk kalau ada saudara muslim kita, saudara, yang kena musibah, kena bencana, saudara, tanpa harus diminta, muslim yang lain yang tidak terkena bencana wajib turun bantu dengan semampu yang dia bisa lakukan, saudara, untuk meringankan beban penderitaan daripada saudara-saudaranya yang terkena bencana. Itulah arti persaudaraan Islam, saudara. Nah, karena itu kami dari Front Persaudaraan Islam sejak awal berdiri, kami selalu peduli kepada kemanusiaan. Ya, FPI memang terkenal dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, FPI ini, saudara, kadang-kadang di-framing sebagai kelompok radikal, ekstrim, bahkan kadang-kadang disebut teroris. Itu semua fitnah. Ya, kami anti maksiat. Ya, kami anti kejahatan. Ya, kami memang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, anak-anak kami sering keluar masuk penjara hanya gara-gara mengatakan yang hak untuk menentang kebatilan. Tapi kami bukan teroris, kami bukan penjahat, kami bukan koruptor, kami bukan bajingan, saudara. Nah, yang diangkat oleh televisi, saudara, yang begitu-begitu ada jalan-jalan. Kalau FPI lagi marah, ayo dulu. Tapi kalau FPI lagi kemanusiaan, saudara, seperti tahun 2004, waktu FPI turun 1.300 laskar di Aceh, tidak ada satu TV pun di Indonesia yang menyiarkan. Tidak ada, saudara. Dan waktu itu belum ada medsos. Waktu itu belum ada medsos, saudara. Belum ada tuh HP kita bisa merekam, belum ada, saudara.
Nggak ada yang beritakan saudara. Karena apa? Karena ada kelompok-kelompok anti-Islam takut kalau umat Islamnya bersatu, umat Islamnya maju, umat Islamnya saudara bangkit. Mereka takut. Nah, maka itu tadi apa yang diserukan oleh Pak Bupati kita, masyarakat Aceh, kita bersatu padu, gotong royong, rame-rame kita atasi daripada penderitaan bencana ini secara bersama. Insya Allah nanti kita di Jakarta akan lebih kita dorong lagi pemerintah supaya ya dipercepat untuk membangun hunian-hunian baru, saudara. Karena tadi saya dengar 15.000 kepala keluarga kakak. Nah, sekarang kalau mereka nggak punya rumah mereka hancur, terus mau tinggal di mana? Sampai kapan? Apa mau di apa namanya di tenda terus? Tenda itu cuma sementara, sehari, 2 hari, seminggu, saudara. Nah ini mesti dipercepat. Nah alhamdulillah saya ingin menyampaikan satu berita. Kemarin memang kami habis-habisan, saudara. Kita nggak benci pemerintah, kita tidak serang pemerintah, tapi kita dorong terus kita dorong. Kenapa tidak dinyatakan sebagai bencana nasional? Nah terakhir kita katakan baik, kalau pemerintah tidak mau menyatakan ini sebagai bencana nasional, ini buat Satgas Nasional yang berkantor di Aceh untuk menangani penanggulangan bencana secara nasional. Itu satu. Yang kedua, kalau nggak mau dinyatakan sebagai bencana nasional, baik, tapi buka dong, buka pintu untuk menerima bantuan-bantuan luar negeri. Jangan malu kita menerima bantuan, saudara. Korupsi boleh malu, wajib malu. Utang boleh malu, korupsi wajib malu. Utang, saudara, di sini harus malu, saudara. Tapi kalau menerima bantuan, nggak boleh kita malu. Terima bantuan dari mana-mana, sebagaimana pernah terjadi di 2004, banjir bantuan di mana-mana, sehingga penanganan bencana lebih mudah dan lebih cepat. Mudah-mudahan, insya Allah masyarakat doakan saja agar kami nanti di Jakarta lebih punya kekuatan untuk bisa terus meminta kepada pemerintah agar mempercepat pemulihan daripada bencana yang ada di Aceh ini. Insya Allah. Memang gitu. Akhirnya sebelum saya akhiri, saya ajak semua di sini tanamkan kesabaran kita dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir saya mau ingatkan saudara, Nabi yang menyampaikan dalam hadisnya, "Malam yahtamma bi umur muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, yang tidak peduli dengan saudara yang sedang susah, dia tidak masuk golongan kaum muslimin, ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi betul yang dikatakan tadi oleh Habib Hanif, yang dikatakan oleh tadi Habib Muhammad, saudara, bahwa kami datang ini justru ini kesempatan bagi kami mencari ridho Allah, mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Jadi kami datang ini, saudara, sebetulnya bukan mau menolong orang Aceh, menolong diri kami sendiri. Jadi orang yang ngebantu orang yang lagi kesusahan itu bukan nolong orang lain, dia lagi nolong dirinya sendiri, saudara. Karena siapa yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dia, saudara. Nah, mudah-mudahan maka itu kita ucapkan, sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Mu'alim selaku gubernur. Begitu juga Bapak Bupati, saudara. Tadi saya juga ketemu Wakil Bupati di Aceh Utara yang mendampingi saudara. Dan besok insya Allah kami akan ke Bener Meriah, kemudian kami juga akan ke Tamiang, saudara. Dan insya Allah yang berikutnya nanti kami juga mau ke Takengon dan tempat-tempat lainnya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalannya, dan insya Allah bencana Aceh ini, saudara, ke depan tidak terulang lagi, dan mudah-mudahan apa yang telah hilang Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, sebagai penutup, untuk menenangkan hati kita, untuk menyejukkan sanubari kita, rame-rame kita baca sholawat Nabi sekaligus kita berdoa. Setuju? Setuju? Nah, jadi Bapak Ibu, saya datang kemari tidak sendiri. Saya datang kemari, ada saya punya menantu yang ikut, Habib Muhammad bin Husain Attas. Ini mantu saya yang kedua. Beliau saat ini menjadi ketua umum DPP FPI. Kemudian yang berikutnya Habib Muhammad Hanif Al-Attas. Ini mantu saya yang ketiga. Beliau sebagai sekretaris Majelis Syuro DPP FPI, saudara. Nah, sengaja saya punya menantu, saya ajak biar mereka tahu jalannya. Dulu saya masih muda.
bisa nginep di kandang sampai 4 bulan dia. Nyamuknya luar biasa. Itu luar biasa saat itu. Tapi kita senang karena melihat orang-orang Aceh, saudara kita bersaudara, kita bersatu, kita menanggung bersama. Alhamdulillah. Nah, saya juga di sini ada menantu saya minta sebentar lagi baca qasidah ya Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saudara. Nah, jadi doakan juga, sengaja mantu-mantu kita ajak untuk kita perkenalkan kepada masyarakat Aceh, sekaligus tarbiyah buat mereka. Kalau ada bencana semacam ini turun, kalau ada bencana peduli, kalau ada bencana keliling, saudara. Kalau saya udah nggak bisa keliling sering-sering, paling tidak kan saya punya menantu, saudara. Ada 7 saya punya menantu, 7-7-nya bisa dakwah, 7-7-nya bisa apa namanya safari, 7-7-nya bisa membantu umat. Nah, kita sengaja jadi kita bawa. Jadi kalau ada yang tanya, wah Habib bawa-bawa mantu, bukan mau jalan-jalan, bukan. Kita mendidik anak kita, mantu kita peduli kepada kemanusiaan, peduli kepada dakwah, peduli kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Insya Allah. Nah, di sebelah kiri saya nih, saya punya dokter, karena saya baru dioperasi, lagi pemulihan, saudara. Kadang-kadang suka apa namanya kambuhan. Nah, maka itu sengaja saya minta Dokter Bahar, beliau mendampingi saya selama perjalanan. Jadi memang saya dari awal udah kuat, saya mau ke Aceh. Cuman karena saya harus dioperasi, pemulihan, pengobatan, nah, baru hari ini akhirnya saya bisa ke Aceh. Tapi sungguh pun begitu, dari hari pertama kejadian, saudara, laskar relawan FPI di mana-mana sudah kita kerahkan untuk membantu masyarakat. Dan kita bukan hanya membuka posko sendiri, ada posko-posko kita dirikan, tapi ada juga posko-posko masyarakat yang kita supply, saudara. Nah, jadi artinya kadang-kadang di satu tempat FPI cuma punya 5 posko, tapi ada posko masyarakat 50-60 posko. Nah, kita kerjasama, ikut kita supply supaya semua posko itu bisa melayani masyarakat. Nah, sehingga dengan kerjasama begitu, ada ratusan posko sepanjang Aceh sampai Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Doakan agar ini selalu diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo habis ini kita sama-sama yaitu membaca sholawat, saudara, yang sama-sama kita sudah hafal dan kita ikuti, dipimpin oleh Habib Muhammad bin Hadi. Mana Habib Muhammad bin Hadi? Sudah pegang mic-nya? Ada di situ? Ya Rasulullah. Pelan-pelan. Ya Rasulullah
Baiklah ya Tuhan, dari saya cukup sekian karena sudah menjelang pukul 5 ya. Tadi di sini jam 4 lewat masuk azan. Kami rombongan dari Jakarta sudah sholat jamaah. Sholat jamaah kosor tadi ya, tapi kan masyarakat di sini tadi datang sebelum asar. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kapan waktu nanti kita bisa datang lagi, kita bikin tablik akbar gitu. Kita bikin istirahah insya Allah mudah-mudahan doakan Pak Bupati kita agar diberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran, ketegaran di dalam melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi Aceh. Amin. Ayo kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah berkat Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi Aceh. Allah melimpahkan untuk warga Aceh ini segala barakah, rahmat, segala maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. اللهم صل على الفاتحة وأسرار الفاتحة وتحكم سورة الفاتحة. اللهم أنزل على آخر وأهل رحمتك ومغفرتك وبركتك ونصرتك يا خير الناصرين. اللهم بارك في آخر وبارك في أمامها وبارك في مرابها وبارك في رعياتها. اللهم اجعل آخر ولاية صالحة طيبة مباركة آمنة مأمورة ناجحة سالمة ومغفرة من كل بلاء ومن كل بلاء. اللهم بارك لنا وبارك لجميع أهل بيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر علينا
yarfa an jami'i ahli Aceh wa Sumatera al-wala wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya. Jadi, nah silakan panitia.